Yang kami hormati Majelis Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Jemaat Philadelphia, Yogyakarta. Bersama kedua mempelai dan keluarga, saya mewakilinya memohon dan menyerahkan anak-anak kami, Arya Chandra Agustiawan dan Celsia Papadak, kiranya bisa dilayani peneguhan dan pemberkatan pernikahan mereka. Sebelum dan sesudahnya, kami atas nama kedua mempelai dan keluarga mengucapkan terima kasih. Kami atas nama Majelis GKJ Dagen Palur Jemaat Philadelphia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menyambut dengan penuh sukacita atas permohonan untuk melayankan peneguhan dan pemberkatan nikah Arya Chandra Agus Setiawan dan Chelsea Papadak. Yang menjadi sumber berkat adalah Allah sendiri. Oleh karenanya marilah kita menghadap kepadanya agar Tuhan berkenan meneguhkan dan memberkati dalam ibadah yang akan kita lakukan. Sekarang kami mempersilahkan mempelai dan keluarga untuk memasuki ruang ibadah dan mengambil tempat yang telah disiapkan. Jemaat sekalian, dimohon untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Puji Syukur. Syukur pada Tuhan yang telah menjadikan dua insan ikrar diri dalam pernikahan. Kuduskanlah rahmatilah selamanya, kiranya namamu selalu dimuliakan selamanya. Kuduskanlah, rahmatilah, kekal selamanya, kiranya namamu selalu dimuliakan selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara mempelai berdua yang berbahagia. Kita bersama akan memasuki ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Walaupun di tengah pandemi kita bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kita, mendukung kekasih-kekasih kita yang hendak menyatakan janji di hadapan Tuhan dengan didukung oleh kedua orang tua dan juga keluarga.
Mari kita bersama meyakini bahwa Allah hadir di tempat ini, hendak memberikan berkat kepada kita. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita dipanggil untuk senantiasa hidup di dalam kasih, sebagaimana dinyatakan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian tadi nasihat untuk senantiasa hidup di dalam kasih, karena kita sadar bahwa hidup di dalam kasih itu tidak mudah. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, Dia harus mengosongkan dirinya. Mas Chandra, Mbak Chelsea akan masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Itu berarti keduanya harus betul-betul belajar mengosongkan diri. Tidak egonya yang dimunculkan, tetapi bagaimana dengan rendah hati mau menerima, mau memahami satu dengan yang lain. Dan itu adalah wujud cinta kasih saudara berdua. Memang tidak mudah, oleh karena itu kita diingatkan di dalam suka dan di dalam duka. Karena saudara tidak akan pernah selalu merasakan sukacita terus. Ada kalanya saudara mengalami duka, tetapi Yesus menjadi teman bagi keluarga saudara berdua, menjadi penghibur dan juga menjadi kekuatan. Oleh karena itu kita selalu harus datang kepadanya supaya kita dapat mewujudkan cinta kasih itu. PKJ 231 bait 1 dan 2 kita bersama-sama untuk menyanyikan. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku,
hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Saya berharap sebelum mempelai berdua menyatakan janji dan menyatakan kesediaan untuk hidup di dalam kehidupan rumah tangga, betul-betul menghayati lagu yang sudah kita pujikan bersama. Kita harus selalu datang kepadanya, memohon kesediaannya untuk tinggal serta di dalam keluarga, untuk tinggal serta di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, sehingga kita tidak akan bimbang walaupun badai menerpa, tetapi percaya Tuhan ada dan senantiasa membuka jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sudah diwartakan di dalam warta gereja selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka di dalam ibadah pada saat ini akan dilayankan peneguhan nikah bagi Saudara Arya Chandra Agus Setiawan dan Saudari Celsia Papeda. Adapun sebelum saudara berdua menyatakan kesediaan di hadapan Tuhan, mengucapkan janji, ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan. Dasar-dasar pernikahan ada 5 hal. Yang pertama, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong, karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan telah dipersatukan Allah. 2. Menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. 3. Menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. 4. Mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Yang terakhir, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara Arya Chandra Agus Setiawan dan Saudari Celsia
Papadak, pada hari ini saudara berdua akan diteguhkan pernikahannya dan juga diberkati perkawinannya. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini menjadi saksi saudara berdua dalam menerima peneguhan nikah. Sekarang saudara berdua dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua dipersilakan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab saudara Arya Chandra Agus Setiawan dan saudari Chelsea Papadak? Ya, hendaklah ia tetap iya, karena Tuhan mendengar jawab saudara berdua dan kami yang hadir pada saat ini menjadi saksi. Kini saudara akan menyatakan janji di hadapan Tuhan. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Setelah mereka menyatakan janji di hadapan Tuhan, cincin tanda kasih akan melingkar di jari manis kedua mempelai. Cincin tanda cinta kasih sejati Arya Chandra Agus Setiawan telah melingkar di yang bulan ini
adalah lambang cinta kasih saudara kepada istri saudara. Oleh karena itu, Saudara Arya Chandra Agus Setiawan, terimalah cincin ini dan pakaikanlah di jari manis tangan kanan istri saudara. Di hadapan altar yang suci, kita saling serah diri. Saudari Celsia Papadak, cincin yang bulat ini adalah lambang cinta kasih saudari kepada suami saudari. Terima cincin ini dan pakaikanlah di jari manis tangan kanan suami saudari. Takkan goyah, Tuhan kan memberi jalan serta cahayanya, mengarungi samudera cinta. Tuhan bimbinglah kami berdua, berlayar dalam berdua, hidup seturut sabdamu. Badai serta taufan kan menghadang, namun cinta kita takkan goyah. Beri kami kasih serta cinta sepanjang jalan hidup kami. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Silakan Mas Arya membuka cadar karena memakai face, jadi mungkin nggak bisa mencium ya, nggak apa ya. Nah, pelan-pelan. Sekarang Mas Chandra ke kanan, Mbak Chelsea ke kiri. Sekarang dipersilakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah saudara-saudara kita yang sudah menyatakan janji di hadapan Tuhan dan sudah diteguhkan nikah mereka. Terima mereka, dukung mereka supaya mereka bisa menjadi dan mewujudkan panggilan kehidupan di dalam kehidupan rumah tangga. Selamat Mas Chandra dan Mbak Chelsea. Ini majelis akan memberikan surat nikah gerejawi dan juga Alkitab sebagai pegangan dalam kehidupan rumah tangga. Silakan. Saudara Arya Chandra Agustiawan dan Saudari Chelsea Padak. Kami atas nama Majelis GKJ Dagen Palur Jemaat Philadelphia Yogyakarta mengucapkan selamat atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saudara berdua yang telah berlangsung dengan baik dan lancar. Di sini majelis akan memberikan kenang-kenangan berupa Alkitab, akan tetapi jangan dinilai secara materi atau harganya, tapi dilihat dan dibaca isi dari firman Tuhan dalam Alkitab ini. Karena firman Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya, menuntun kalian berdua untuk memasuki dalam membina rumah tangga yang baru, dalam kehidupan membina rumah tangga sehari-hari. Oleh karena itu, terimalah. Selanjutnya kami akan sampaikan juga surat nikah. Kiranya dokumen ini saudara simpan baik-baik, karena suatu saat nanti dokumen ini akan saudara pergunakan sebagaimana keperluannya. Terimalah dokumen ini. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, mempelai berdua yang berbahagia, kita boleh bersyukur Tuhan meneguhkan nikah saudara berdua, dan pada saat ini kita akan bersama untuk kembali merenungkan apa yang akan Tuhan nyatakan dalam sapaannya pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Tuhan telah menyatakan berkat kepada mempelai berdua di dalam pernikahan mereka. Kami bersyukur ketika Tuhan mempertemukan mereka, menolong dan memberkati mereka di dalam nikah adat dan pada saat ini di dalam peneguhan nikah yang kemudian dicatatkan oleh pemerintahan. Kami yakin bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Dan ketika mereka telah melampauinya, saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami, khususnya untuk mempelai berdua, supaya menjalani kehidupan rumah tangga ke depan, mereka senantiasa dikuatkan oleh kesaksian kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan.
Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membacakan satu perikop, hanya beberapa ayat saja yang saya yakin ini juga tidak asing lagi karena kita sering mendengar dan mungkin membacanya. Jika kita masih sering membuka Alkitab kita ya Bapak Ibu, saya berharap tetap walaupun tidak bisa ibadah di gereja tetap membuka Alkitab. Demikian juga Mas Chandra dan Mbak Chelsea ya. Jangan lupa untuk terus membuka Alkitab setiap hari. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Satu perikop yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian berita Alkitab. Pada saat ini berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang menikah, tentu kita berharap pernikahannya, kehidupan rumah tangganya selalu rukun. Iya tidak Bapak Ibu? Iya tidak? Iya. Iya, pasti iya. Tetapi realita yang terjadi iya atau tidak? Iya. Betul? Realita yang terjadi tidak seperti itu. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah berkonflik dengan keluarga. Pasti tidak ada satupun yang mengatakan saya selalu rukun. Tidak. Maka ada satu buku yang ditulis oleh Andar Ismail. Buku tersebut berjudul Selamat Ribut Rukun. Bukan selamat hidup rukun, bukan, tetapi selamat ribut rukun. Di dalam buku itu memang banyak sekali renungan-renungan yang mencerminkan kehidupan real di dalam kehidupan rumah tangga. Bahwasanya di dalam kehidupan real rumah tangga tidak selalu rukun-rukun saja. Penulis ingin mengajak kepada pembaca merefleksikan secara logis tentang realita hidup yang dialami oleh setiap rumah tangga. Jadi Mbak Chelsea, Mas Chandra, Mbak Chelsea secara khusus jangan berpikir dan menghayal bahwa nanti dalam kehidupan rumah tangga itu selalu bahagia, selalu senang terus, selalu rukun terus. Tidak. Pasti ada kalanya bermasalah. Pasti ada kalanya konflik. Pasti ada kalanya tadi dalam pujian duka. Tidak selalu suka. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun jangan pernah saya selalu mengatakan mimpi kalau kita mengatakan bahwa hidup kita baik-baik saja. Tidak. Pasti hidup kita kadang baik, kadang tidak baik.
kadang rukun, kadang ribut. Maka selamat ribut, tetapi juga nanti menjadi rukun. Pertanyaannya adalah bukan pada persoalan baik dan tidak baiknya, tetapi bagaimana ketika kita menghadapi realita hidup, manakala jalan yang kita lewati itu sangat-sangat berat. Secara manusiawi tidak ada jalan keluarnya. Itu yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Bukan tentang ributnya, bukan rukunnya, karena itu pasti ada. Bukan tentang sulitnya dan masa tidak sulitnya, bukan itu yang harus kita lihat. Tetapi bagaimana ketika apapun yang kita hadapi, kita terus dapat melewati kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya memang dari awal sudah mengajak kita semuanya untuk meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Bacaan pada saat ini juga merupakan sebuah peneguhan bagi kita semuanya, khususnya mempelai berdua. Jadi sekali lagi, jangan berpikir akan selalu lurus dan mulus saja. Tetapi harus kita sadari bahwa pasti ada masalah. Nah, bagaimana ketika ada masalah? Maka bacaan kita pada saat ini mengingatkan, dan saya berharap ini menjadi sebuah dasar bagi Mas Chandra dan Mbak Chelsea. Bagaimana ketika kami mengalami masalah? Akankah kami ke orang tua? Akankah kami ke teman? Akankah kami ke saudara? Tentu pertama kali bukan. Ketika para murid mengalami sebuah situasi di mana angin ribut, padahal sebenarnya para murid sudah terbiasa dengan yang namanya ombak. Mestinya dia bisa menghadapinya. Tetapi realita yang terjadi tidak karena mungkin terlalu besar badainya, maka apa? Memang ada sebuah kekhawatiran. Nah, seringkali juga begitu. Ketika kita mengalami masalah, yang muncul bukan aku datang kepada Tuhan, bukan. Tetapi yang muncul adalah kekhawatiran dulu. Lalu berpikir, siapa yang bisa saya ajak bicara? Maaf, saya tadi mau pakai bahasa Jawa, karena seringkali saya suka memakai bahasa Jawa, tapi Mbak Chelsea kan enggak bisa bahasa Jawa, belum bisa ya. Ya. Seringkali kita berpikir, siapa ya yang bisa saya ajak bicara? Bukan kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah. Nah, maka pada saat ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, ketika murid-murid mengalami sebuah angin ribut yang sangat besar, yang sangat kencang, kemudian murid-murid datang kepada Yesus. Tuhan, tolong, kita ini mau binasa loh, kok malah tidur? Disitulah Yesus menyapa, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Artinya apa? Artinya sebenarnya ketika kita selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada satupun permasalahan yang tidak bisa kita lewati. Walaupun kalau saya sering katakan kadang nangis darah gitu. Bukan darahnya yang keluar, tapi nangis seperti sudah bukan air mata lagi, tetapi darah. Tetapi bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada satupun yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Maka Mbak Chelsea sama Mas Chandra, kalau ada masalah, jangan lari kepada yang dunia ini. Dunia ini bisa saja, misalnya, ya namanya anak muda ya, sekarang ini suka sosialita. Tahu ya Mbak Chelsea sosialita ya? Ya. Itu juga merupakan jawaban dalam tanda kutip bagi orang-orang yang
tidak mengandalkan Tuhan. Mas Chandra misalnya ada masalah lalu kemudian lari ke merokok terus. Masih merokok enggak, Mas? Masih. Ya, bisa kalau 1 hari 1 bungkus, bisa nanti 1 hari 5 bungkus misalnya. Itu bukan solusi. Solusinya adalah datang kepada Tuhan. Karena saya yakin Tuhan pasti akan menolong saudara berdua seberat apapun permasalahan saudara. Maka jangan mengikuti arus dunia manakala kita sedang menghadapi masalah. Itu yang paling penting. Itu sebabnya hadirkan Yesus menjadi kemudi di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga ketika Yesus senantiasa dihadirkan, ada apa sedikit ya seperti para murid, "Hei Yesus, aku sedang mengalami masalah." Bukan ke yang lain. Dunia ke depan kita tidak tahu, berbagai macam masalah harus kita alami. Dan seperti hari ini pun kita juga mengalami masalah, tetapi bagaimana Tuhan terus membuka jalan. Bagaimana kita terus meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan itu terus memberikan pertolongan bagi kita. Maka saya pesan kepada Mas Chandra dan Mbak Chelsea, hidup rumah tangga tidak mudah. Itu sebabnya ketika tahu tidak mudah, jangan mengandalkan kemampuan berdua. Andalkan Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau ada apa-apa, jangan pergi ke dunia. Pergilah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Karena saudara berdua juga masih harus belajar terus satu dengan yang lainnya. Mas Chandra harus belajar, Mbak Chelsea harus belajar. Dan dalam kehidupan, selama kehidupan rumah tangga, harus ada dalam proses belajar. Sehingga apa yang sudah saudara nyatakan tadi selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang hadir, hidup tidak mudah, tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, sesulit apapun masalah hidup kita, sebagaimana Yesus menolong para murid, kita pun juga pasti akan ditolong. Itu sebabnya jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mengandalkan kemampuan kita, jabatan kita. Nanti Tuhan tidak akan bertanya kamu di dunia menjabat jadi apa, tidak. Tetapi andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Selamat ribut rukun ya Mas Chandra dan Mbak Chelsea. Saya tidak mengatakan selamat hidup rukun karena nggak mungkin rukun terus, kadangkala harus ribut. Selamat ribut rukun dan hadirkan Yesus dalam kehidupan rumah tangga. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Kita berdoa. Allah pemelihara hidup kami, Allah penghibur kami, kekuatan bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu, jikalau pada saat ini Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkenan untuk menyapa kami, meneguhkan iman kami, sehingga ketika kami sadar bahwa hidup yang kami lewati tidak akan pernah selalu baik-baik saja, senang-senang saja, tetapi kadangkala ada suka, ada duka, ada kegembiraan, ada kesedihan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengkhotbah,
dan itu akan berlangsung sepanjang dunia ini masih ada. Oleh karena itu, biarlah sapaan Tuhan kepada kami pada saat ini kembali meneguhkan kami. Bukan persoalan senang dan susah, tetapi persoalan bagaimana kami terus mengundang Tuhan dalam hidup kami, sehingga sesusah apapun kami, seberat apapun masalah kami, secarut marut apapun persoalan yang kami hadapi, Tuhan pasti menolong. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan anak kami berdua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mampukan mereka untuk senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga Yesus menjadi tamu yang tetap di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami serahkan untuk perjalanan kehidupan rumah tangga yang kami menyadari dengan betul tidak mudah. Sementara oleh karena berbagai hal yang harus dihadapi mereka berdua berpisah oleh karena pekerjaan. Tetapi biarlah mereka berdua terus belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan rumah tangga mereka sampai selama-lamanya, supaya mereka senantiasa Tuhan rengkuh di dalam satu ikatan kasih yang sejati di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua, Bapak Sugiman dan Ibu yang juga sudah mendukung di dalam proses perjalanan cinta mereka, kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan berikan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar Papadak yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir. Berkat-Mu senantiasa tercurah atas semuanya, kekuatan dan juga penyertaan dan pemeliharaan agar senantiasa mereka dapat mensyukuri akan kebaikan Tuhan, baik dalam peristiwa-peristiwa lalu maupun peristiwa hari ini. Terima kasih untuk kebaikan siapapun juga yang boleh menyatakannya, sehingga pernikahan saudara kami berdua dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kami yakin itu adalah kemurahan Tuhan. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Ketika saat ini kami harus dibatasi oleh berbagai macam hal karena kondisi yang terjadi, khususnya di tengah kota Yogyakarta, adanya penambahan kasus positif yang terus meningkat. Kiranya Tuhan terus menolong kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita, sehingga kami tidak akan pernah takut untuk menghadapi kehidupan bersama Tuhan. Kami yakin Tuhan terus akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati mereka yang dengan segala upaya untuk menghadapi bersama pandemi ini. Masyarakat Tuhan juga sadarkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan supaya kondisi ini tidak semakin parah tetapi akan semakin membaik. Para nakes yang harus berjuang, Tuhan pun juga memberkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Terlebih saudara-saudara kami yang berjuang oleh karena terpapar virus, Tuhan pun menolong dan menguatkan mereka supaya dalam perjuangannya bersama dengan Tuhan mereka dapat melewati dan kemudian sembuh kembali. Kami menyerahkan sepenuhnya akan perjalanan hidup kami yang kami tidak tahu ke depan, tetapi melalui bacaan pada saat ini mengingatkan bahwa bersama Tuhan selalu ada jalan,
Bersama Tuhan selalu ada pertolongan. Oleh karena itu, sepenuhnya hidup kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa harapan kami kepadamu ya Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, bahkan cinta kasih yang boleh diberikan kepada kita pada saat ini. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menaikkan ungkapan syukur. Ungkapan syukur yang kita berikan saat ini merupakan wujud rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah mengasihi mempelai, keluarga, dan kita semuanya. Kita nyatakan syukur kita dengan dasar kesaksian kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita mengagungkan kasih Allah yang sudah nyata dalam hidup kita. Bagi mempelai berdua, keluarga, dan siapapun yang akan mempersembahkan persembahannya sebagai ungkapan syukur, dipersilahkan agar bisa diambil gambarnya dengan baik. Maka nanti dari arah barat ke arah timur, silahkan yang mengambil gambar bisa di sebelah kiri. Di dalam kita menaikkan ungkapan syukur, kita menyanyikan NKB 17 bait 1 dan 3. Agunglah kasih Allahku. Kasih Allahku tiada yang setaranya, berada dapat direngkuh, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan Dia
kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kelangnya dan insan pujanganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umatnya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam hidup yang sudah kami lewati, dan itu merupakan keagungan kasih Allah yang tidak bisa kami lihat secara kasat mata kami. Tetapi kasih Allah itu betul-betul nyata dalam hidup kami. Tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Bahkan kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mensyukuri ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar Engkau menyatakan kepada kami. Bahkan sebagaimana pujian yang sudah kami ungkapkan, kalaupun kami harus menuliskan, memuat kisah, memuat kasih Tuhan yang sudah sangat banyak dalam hidup kami, tidak akan pernah kami bisa untuk menuliskannya karena sangatlah besar dan banyaknya. Biarlah kami melihat kasih itu supaya hidup yang kami lewati senantiasa juga membangun kasih di antara kami. Kami senantiasa melihat kasih Tuhan sehingga apapun yang kami alami, kami tidak melihat kesulitannya tetapi kasih yang besar. Kiranya ungkapan syukur yang sudah kami sampaikan, Tuhan sucikan dan kuduskan menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Kami serahkan perjalanan kami ke depan ketika kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Ketika usai kami akan pulang, kiranya Tuhan menuntun perjalanan kami hingga sampai di rumah kami dengan keadaan selamat dan tetap merasakan sukacita yang dari Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mempelai berdua yang berbahagia, di akhir ibadah ini saya kembali mengajak dan berpesan harus selalu bersama Tuhan dalam menjalani hidup yang kita lewati. Kita bersama-sama akan bangkit berdiri, kita menyanyikan Bersamamu Bapa. Engkau ada
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sekarang hingga selama-lamanya. Itu